Kalau teman-teman udah nonton di sini tuh ya gue tuh berjuang banget buat membuktikan gue bisa jadi sutradara, tapi di dalam prosesnya tuh ternyata jadi sutradara nggak segampang itu ya, jadi obstacle-nya nggak kelar-kelar gitu. Jadi ya udah disitulah dramanya terjadi. Setiap gue datang ke lokasi gue harus nyiapin beban-beban yang Lex punya. Jadi gue harus menyendiri, gue diem dulu sambil ngumpulin semua beban hidupnya dia, baru mulai. Jadi selama minum-minum gitu tuh ternyata gue ngobrol sama Aco gitu. Jadi kayak nggak sadar gitu. tiba-tiba diajak film, kita kenal, dia bilang, ya kan gue minum-minum sama lo. Oke, kembali lagi di podcast Bikin dan Berbagi. Bareng. Apaan tuh? Ya, Ada apa itu. nih? Hah? Tagline-nya sudah telok. Oh, gitu. Iya. Iya, itu nama tagline dari kita. Kembali lagi dengan dua host bingung di sini. Saya- Dikepung oleh artis nasional. Iya. Tegang juga ini katakan sih. Oke, kenalin dong. Kameranya di sini ya, by the way. Oh iya, di sini Oh, iya. Maaf, jokes Ya, bapak jadi- bapak. Oh di situ men. Anjir. Itu CCTV. Oh ini CCTV ya. Salah. Emang Iya. yang kita upload rekaman CCTV. Oke. Langsung aja kita rekam ini. Iya. Oke. Kembali lagi bersama saya Azid dan di sini ada Aris. Kak Aris. Oke, kita bersama kedatangan siapa nih? Kak Randy dan Kak Ibrahim. Kenapa gak siap gitu Dia dia? ragu, Rishad. Ya. dia ragu. Ragu, takut salah gitu kan. Iya. Kita mau ngobrolin apa nih Aziz sekarang nih? Kita ngobrolin tentang series terbaru mereka, Drama Ratu Drama. Hah? Ya, jadi series ini coba ceritain karakter kalian tentang apa biar lebih valid kan. Kalau gue yang ceritain takutnya salah gitu. Kita jelasin dulu. Jadi series ini merupakan kolaborasi dari Oh, Jim iya. Entertainment dan Studio Antelope dan Hmm. rencananya bakal tayang di video, jadi tungguin aja. Ya. Yes. Ya, kurang berpengalaman. Gak apa-apa. Pengalaman pertama. Anak magang. Jadi Lanjut. kakak boleh jelasin dulu karakter yang diperanin di series itu seperti apa? Mulai dari Kak Randy dulu boleh Lex. deh. Dulu, oh, gua dulu. Oke, boleh. Udah kita sweet deh biar seru. Main stumble dulu siapa yang menang. Ya standar dulu ya. Bercanda dong Kak. Berapa kali? 18. Putih batu, rock paper scissors shoot. Rock paper scissors shoot. Ah. 1 kali 18. Oke. Oke. Kita duluan. Kan udah ada yang menang Kak. Kenapa bingung Ya, lagi? gua, Kan ya. udah ada yang Oke, menang. halo semuanya. Kenalin nama gue Ibrahim Rishad. Di series Drama Ratu Drama ini gue berperan sebagai Lex atau biasa disebut dengan Mas Lex. Mas Lex. Oh, iya. Mas Lex. Bukan Jadi Lex ini itu adalah seorang anak pemilik PH. Dia ditunjuk sama papahnya sebagai produser untuk di projectnya yang sekarang, project perdana dia. Ketemu sama Yoda, ketemu sama Ijul, ketemu sama Julian, sama Emily juga. Jadi kita dalam satu project yang sama dan di situ gue sebagai produsernya. Nah, di sini itu karakternya Lex, dia orang yang sangat memendam. Dia orang sangat memendam. Jadi di balik galaknya dia, sebenarnya tuh di lubuk hati terdalam tuh dia tuh orangnya tuh baik banget, coy. Baik banget, penuh dengan kasih sayang, penyabar, ya kan? Lo mendem apa nimbun? Ya pokoknya karakter Lex di sini ntar buat teman-teman yang nanti udah nonton ya, pasti kalian akan tahu rasanya sebagai orang yang suka memendam tuh seperti apa. Nah, buat kalian yang relate dengan hal itu, kalian bisa lihat dari Lex. Dalam banget. Kalau kakaknya relate nggak dengan karakter Lex? Lumayan, Lumayan. lumayan. Relate banget gitu. Kebetulan saya juga orangnya pemendam ya. Kebawa ya. Pemendam jadi ke bawah. Tapi ya oke lah Lex, di sini kita boleh cerita banyak ya sih. Boleh. Kita Boleh. tayangnya sebelum tayang kan? Setelah Sesuai. Oh, Oh, setelah tayang. Oke. spoiler dong. Udah aman ya. Iya. Jadi pokoknya Lex itu kalau teman-teman udah nonton, dia itu di depan tuh galak nih. Dia tuh sangat tegas. Dia orang yang bener-bener mikirin bisnisnya di sinetron ini. Tapi gara-gara ayahnya terlalu nge-push, akhirnya ngebuat dia terbebani yang ngebuat si proyekannya itu jadi amburadul lah. Ini salah satu korbannya kebetulan ya. Betul sekali. Lihat Oke. aja saya sampai sekarang masih tegang. ke bawah sampai keluar. Masih Bawa karakter. sampai podcast belum kelar-kelar. Bisa nggak?
Iya. Coba ceritain. Mari kita serius. Oke. Mari kita serius. Kalau Kak Randi sendiri bisa Ya, cerita soal Yoda. Gue Randi Danista, nama gue Randi Danista. Di sini gue berperan sebagai Yoda. Yoda ini sebenarnya dia awalnya sahabatnya Ijo gitu, yang udah kenal Ijo lama. Terus gue tuh juga orang yang dari lingkungan menengah ke bawah, tinggal rumah gue tuh di Ganggang. Terus kayak gue tuh punya mimpi Emang besar. rumah Digang menengah ke bawah. Ya kalau Ganggang kan ke bawah, portal terus ke bawah. Oh iya. Jadi maksudnya dari tengah jalan gue turun ke bawah. Nah terus gue itu punya mimpi besar menjadi sutradara gitu kan. Sedangkan kalau teman-teman udah nonton di sini tuh, ya gue tuh berjuang banget buat membuktikan gue bisa jadi sutradara. Tapi di dalam prosesnya tuh ternyata jadi sutradara nggak segampang itu ya. Jadi gue melewati proses jadi astrada dulu. Jadi proses astrada tuh diomel-omelin dulu sama sutradaranya. Terus giliran gue ngedirect ada aja masalahnya segala macam. Jadi benar-benar kayak obstacle-nya nggak kelar-kelar gitu. Jadi ya udah disitulah dramanya terjadi gitu. Udah sial terus lah ya. Sial terus gitu. Dan dari nama udah aneh ya Yoda. Iya, Yoda. Kita teringatnya master. Iya, Master Padahal Yoda. harusnya May the Force be with you kan. Ini kenapa yang ngomong May the Force sial mulu? Iya, men, gua sial mulu. Tapi ya Yoda tuh karakternya tenang gitu. Jadi maksudnya walaupun gue penuh kesialan dan lain-lain, gue tetap optimis dan gue tuh tetap kayak tenang, benar-benar kayak Yoda gitu, tenang walaupun kondisi tuh sebenarnya lagi kacau. Jadi setenang itu, dan bahkan gue itu saking tenangnya gue sebenarnya menyimpan perasaan juga sama Gua. Waduh. Oh, salah ya. plot twistnya season 2 ya. Season 2. Major. Jadi gue menyimpan perasaan gue sama Ijo. Kemudian ditikung sama si bangsat ini nih kalau kalian nonton. Emang iya. Oh, itu episode terakhir ya. Iya. Jadi enggak apa-apa. Tonton aja. Enggak apa-apa. Iya. Kalau dari segi kesulitan memerankan karakter masing-masing boleh diceritain nggak apa yang dilakukan untuk bisa mendalami karakter Kak Randi, bisa jelasin? Ya, nah buat karakter ini justru itu dia, gue kan orangnya sebenarnya ekspresif, terus yang kayak apa-apa tuh lebih yang ekspresif, sedangkan di sini gue tuh harus nahan banget yang kayak ya oke, kalau ngomong tuh semua tuh harus pelan-pelan. Padahal gue aslinya tuh orang yang ekspresif kalau ngomong dan lain-lain. Jadi di sini gue kayak ya belajar buat tenang gitu. Jadi ya akhirnya berpengaruh juga sih ke sehari-hari gue, jadi agak lebih tenang sih, bagus ya. Oke. Santuy, Bro. Santuy bro, set tagihan listrik santai. Sampai Besok mati tuh lampu baru lu bayar ya kan. sampai mati santai. Kita masih ada lilin. Jadi tenang banget. Persiapannya berarti yoga di Ubud gitu nggak sebenarnya? Yoga di ubun-ubun. Yoga di ubun-ubun. Zen. Oke, kalau Kak Lex sendiri gimana? Lex. Kalau Lex ini karakter Lex tuh paling beda di antara yang lain ya menurut gua, karena karakter Ijul dan sebagainya tuh Yoda pun masih punya banyak scene-scene yang fun ya. Oke. Setuju nggak? Iya masih ada. Setuju nggak? Banyak banget scene fun. Jadi dari episode 1 sampai 6 mungkin mereka masih punya banyak scene fun ternyata. Tapi gua tersiksa. Kenapa terus. tuh? Kenapa tuh? Karena kalau nonton gue tersiksa mulu. Jadi susahnya karakter Lex ini adalah dia itu selalu dimarahin sama bapaknya, sama papahnya. Dan dia nggak bisa ngutarain apa yang dia rasain. Jadi dia tuh selalu mendem yang akhirnya tuh bikin gue tuh kayak setiap syuting tuh gue tertekan. Ngerti gak sih? Gue harus punya rasa tertekan itu terus setiap gue syuting. Makanya misalkan mereka lagi happy-happy ini bercanda-bercanda, gue diem. Gue cuma ngeliatin, gue kayak ya Allah, gue tertekan terus nih ya. Kenapa ya? Mereka syuting klip sinetron gitu, syuting sinetronnya happy, teriak-teriak, ketawa-ketawa, gue ngeliatin, gue diem gitu. Bener-bener tertekan aja gitu gue setiap syuting. Apalagi kalau kalian ntar udah nonton, banyak sekali adegan kontak fisik kebetulan. Wah, karakter gue tuh disiksa banget ya. Nah itu yang bikin gue setiap gue datang ke lokasi gue harus nyiapin beban-beban yang Lex punya, itu harus gue siapin sebelum tag gitu loh. Jadi gue harus menyendiri, gue diem dulu sambil ngumpulin semua beban hidupnya dia, baru mulai tag. Ya sebenarnya paling susah itu sih, karena kan capek ya kayak gitu setiap hari. Itu beban orang ganteng emang kayak gitu. Oh. Maksudnya ganteng tuh nggak segampang itu ya. Betul. Bebannya kayak Setuju. gitu. Makasih loh. Gue penasaran sih kalau
Kalau kalian di lokasi syuting itu cara kalian ngebangun chemistry misalnya. Kan kalian kerja bareng ya. Itu gimana? Apakah kalian main-main atau apa gimana? Caranya kita ya kita hangout bareng yang pasti, dan kita gue jujur ini salah satu tim terbaik juga yang gue alamin selama syuting, karena kita tuh ya cepet cair gitu, dan bahkan ketika nongkrong dan lain-lain akhirnya kita kayak bisa jujur satu sama lain tentang kayak lo tuh gimana sih orangnya segala macam. Jadi apa ya, jadi kayak ngeflow aja sih yang gue seneng, dan saling supportnya itu sih yang gue suka. Jadi ketika gue misalnya kurang dalam satu hal dan lain, terus gue nanya, ya semua tuh saling bantu gitu loh buat ngebangun ensemble dari tiap scene gitu buat jadi baik gitu. Kalian ada ini nggak scene terfavorit gitu, kayak selama syuting ada bagian terfavorit nggak yang kalian peranin gitu? Terfavorit tuh tiap dikat ya. Suka dikat. Gua sangat favorit karena beban gua. Ketika dikat Udah, berarti kan udah beres bagus gitu. Oh, itu di situ seneng gitu ya. Cut. Oh, berarti puas nih. Apa gue dulu? Gue dulu. Scene favorit gue tuh ada 2 nih kayaknya. Scene favorit gue yang pertama, akhirnya gue bisa melampiaskan kekesalan gue terhadap semuanya nih. Ada ntar satu scene gitu gue bisa ngeluapin semuanya. Lega tuh. Lega banget, sumpah itu lega banget. Gue kayak lagi nahan pup nih, dar semuanya keluar langsung. Ngebom. Gua sama cabe-cabe. Iya. Pedes banget ya. Terus yang kedua itu scene, kalau sinetron gue selalu nggak ada sih scene seru, gue nggak ada. Palingan scene gue sama Ijul sih. Jadi nanti kalau udah pada nonton juga bakal ngelihat ada sedikit, ya lumayan banyak chemistry gue sama Ijul, dan menurut gue itu scene yang sangat fun sih. Di Temper Room ntar ada. Itu bakal jadi scene favorit gue sih, karena gue bisa ngeluapin semuanya. Terus gue ada chemistry sama Ijul, jadinya kayak happy deh gue, akhirnya ada scene yang bikin gue happy gitu. Emang cukup gimana ya, di sebelumnya kan kita udah ngobrol sama Emily dan Julian dan Iya kan, mereka happy terus kan. Happy terus benar. sangat kelam sekali. Kelam sekali ya. Kayak ada mendung di atas kepala Lex gitu. Kalau Yoda ada nggak Yoda? Scene Gue kalau favorit. ya gue tuh dari dulu paling suka scene yang one take terus panjang, terus dialognya panjang, bener-bener gue tuh paling suka sebenarnya scene yang sebenarnya berat gitu, karena kita harus ngafalin dialog panjang, terus pergerakan dan lain-lain sequence-nya panjang. Nah tapi ketika ke capture dan take-nya nggak banyak, itu kayak waduh alhamdulillah gitu. Ini kayak badan tuh bisa sampai kayak merinding gitu loh. Karena dialog panjang, emosi gini. Berarti lebih suka tertantang gitu ya? Tertantang daripada terpampang. Iya, tapi lebih Terpampang nggak jelas kan nggak. tapi stres kan sebelumnya pas reading. Stres. Panjang gitu. Gue pas asistennya di luar menyendiri baca, udahlah hilang nih dia. Udah scene gitu. Ya, tapi selama syuting drama Ratu Drama ada drama nggak? Atau malah fun-fun aja? Drama ada drama nggak? Drama ada nggak kita? Nggak ada ya? Alhamdulillah. Siapa tahu itu jadi film lagi. Drama antar pemain gitu. Iya, atau apalah gitu, ada kejadian unik lah. Nggak ada ya selama syuting. Ada nggak ya? Gue sih kalau setelah syutingnya malah gue mungkin malah banyak dramanya pas di posisi-posisi di tengah-tengah syuting sih sebenarnya. Kayak tiba-tiba libur 3 hari. Di libur 3 hari itu bokap gue masuk UGD, meninggal, nguburin 3 hari berturut-turut itu, pas habis itu selesai udah. Habis itu ada libur lagi, tiba-tiba gantian istri gue lagi hamil, terus ada pendarahan sedikit, jadi gue ke UGD lagi, terus besoknya kerja lagi. Jadi yang drama gue kayak Drama hidup ya kak. drama hidup nih yang kebawahnya pas cut drama kehidupan beneran. Tapi dia hebat loh menurut gue. Maksud gue ada beberapa inilah ya kemarin kejadian-kejadian yang tadi udah jelasin, tapi dia saat balik lagi ke lokasi udah aja kayak nggak ada beban gitu. Kayak hilang aja semuanya. Kayak dia udah nih ibaratnya saat ninggalin rumah, ya udah semua masalah hidup gue taruh di rumah. Saat gue nyampe lokasi gue jadi Yoda. Gitu. Karena nama panjangnya Yoda ternyata Yoda deh. Yoda deh. Yoda lah. Yoda lah. Oke, kalau rasanya di apa ya?
acting di bawah Oh, iya. kendali Sempet sang di Aco iya, terjadi. sempet di mention tadi. Aduh malas ya Aduh. Allah. Seorang sutradara yang nyentrik Nyentrik sekali, sekali. ya. Setara David Lynch kan. Aku sih kapok ya kak, syuting sama Aco ya. Gimana tuh, ada cerita-cerita seru gak di direct sama Aco? Waduh. Oke, kalau cerita seru sih sebenarnya banyak, tapi gini, Aco itu tuh menurut gue sutradara yang out of the box aja gitu. Di kepala dia tuh kayak wahana bermain, ngerti gak sih? Banyak banget gitu. Jadi misalkan nih, gue udah ngafalin skrip yang oke, di otak gue bentukannya bakal seperti ini gitu. Pas udah nyampe set, ya udah kita lakuin. Tapi tiba-tiba Aco tuh suka datang, gini ya, tambah adegan gini, lu harus gini. Gue kayak, Cok seriusan Cok, iya kayak gitu. Terus kayak, oh yaudah deh, oke gue lakuin. Jadi itu malah lucu gitu. Aco tuh kayak, ya Allah, gue bingung nih, adegannya tuh lagi tegang, lagi gue marah-marah, entah kenapa tuh dia nambahin satu orang lewat nanya ke gue tuh, nanya hal yang lucu gitu. Gue jadi kayak, anjing, aneh banget ya orang tiba-tiba. Tapi lebih banyak adegan lucu itu tuh pas di sinetron sebenarnya. Jadi kalau tadi ada Buki sama Manda udah cerita, itu Aco banyak banget ngasih input yang aneh-aneh gitu loh, yang unik, abstrak aja jadinya. Jadi kan gue juga udah nonton beberapa adegan kan, gue kayak orang yang gak jelas. Tapi gue salut sih sama Aco, keren banget, dia salah satu sutradara muda yang banyak dibicarakan orang gitu. Bicaranya jelek sih ya. Enggak dibicarain orang ya, sebagai calon sutradara hebat lah untuk depannya. Keren banget Cok. Jangan lupa calling gue lagi aja. Oke, oh ternyata menjilat. Ujung-ujungnya gitu juga ternyata. Kalau Karendi sendiri? Ya kalau gue ya jujur aja gue malah punya pengalamannya lucu nih, kenapa tiba-tiba gue diajak Aco. Jadi gue ada satu momen, gue ada sempet pameran di Kemang. Terus kita kayak kelar pameran minum-minum lah sama temen-temen gitu. Terus gue tahu itu minum-minum di tempat gelap yang kita ngobrol tuh mukanya nggak kelihatan. Waduh. Jadi selama minum-minum gitu tuh ternyata gue ngobrol sama Aco gitu. Jadi kayak Nggak sadar gitu. tiba-tiba diajak film, kita kenal dia. Ya kan gue minum-minum sama lo. Iya. Oh itu lo. Jadi kayak dari situ aja udah absurd kan. Berlanjut ke syutingnya ya gue mengalami apa ya, kayak bener yang tadi Ohim bilang gitu. Jadi kayak direction di pala kita apa, ternyata Aco bilang enggak lu tenang aja gini-gini. Jadi emang menurut gue apa yang dia direct tuh dia udah tahu banget yang dia pengen, itu sih yang gue suka. Jadi benar-benar kita nggak bakal miss yang gimana gitu. Jadi justru menurut gue enak banget ketika dia minta tambahin ini tambahin itu, tapi emang dia tahu ini yang dibutuhin. Jadi kitanya ngerasa actingnya tuh jadi puas gitu loh, kayak gitu. Dan yang gue suka juga dia suka nyamperin kita gitu ya, kayak misalkan kita lagi di set, kita lagi acting, cut, terus tiba-tiba dia nyamperin, kayak dia ngasih sarannya langsung, ngerti gak sih? Iya, jadi kayak enak gitu ya. buat kitanya, kayak oh oke, thank you Coy ya, oh ya thank you juga, udah dari situ kan apa ya, kayak dia delivery pesannya pun enak, jadi kitanya pun terima gitu loh, maupun ada koreksi atau enggak tetap aja, jadi kan oke nih. Nah tapi untuk happy atau enggaknya itu abu-abu. Jadi Aco tuh nggak akan ngasih lihat dia happy atau enggak gitu. Jadi kita kadang-kadang kayak Aco puas ya. Jadi itu kayak bikin kita, jadi di satu momen nanti tiba-tiba misalnya gue syuting 20 hari gitu ya, ada di hari ke-20 Aco baru bilang yang kayak nice man. Itu tuh buat gue kayak ini rare banget nih. Jadi menurut gue kayak ya udah, itu kayak challengingnya di situ, kita benar-benar bisa ngeluarin semaksimal kita atau enggak gitu buat bikin Aco happy, karena kita nggak pernah tahu dia ini happy atau enggak. Agak absurd sih. Masih mau kerja lagi sama Mas Aco? Wah, mau lah. Mau sih. Yang paling menurut gue oke banget tuh syutingnya sehat, betul ya? Yes, syutingnya sehat. Syutingnya sehat, sumpah. Wah enak banget ya. Enak banget. Jadi badan juga nggak sakit gitu. Maklum umur ya. Bagus. Susah nih kalau begadang besok pagi lagi. Oke. Gimana, kalian ada ini nggak pesan-pesan buat yang belum nonton atau mau nonton nih? Bukan pesan-pesan buat yang pengen di casting Aco. Pesan-pesan buat Aco. Buat Aco apa gitu? Hati-hati ya sama Aco ya. Ya. Ntar nggak ada yang mau syuting sama dia lagi. Oke, buat teman-teman yang belum nonton, buruan nonton, karena series drama Ratu Drama itu worth to watch. Wajib banget kalian nonton karena banyak sekali pesan di dalamnya. Kita semua memiliki beban hidup
Dan di sini kita sebagai karakter-karakter yang memerankan itu kita apa ya kayak apa tuh namanya? Iko gue jadi Ini kita bonus. maksudnya ini kayak menceritakan tentang Oke, stop. Oke, buat teman-teman yang belum nonton. Ini ntar nggak usah dikat ya, nggak usah dikat ya. Oke, buat teman-teman yang belum nonton, baru nonton karena series drama Ratu Drama ini seru banget, wajib ditonton. Apa namanya? Sungguh sangat worth it dan banyak pesan di dalamnya, nggak cuma happy-happynya doang, tapi di sini kita punya banyak karakter yang menceritakan masing-masing kehidupannya yang akan mungkin relate sama buat teman-teman semua. Dan buat yang udah nonton, semoga kalian apa ya relate dengan ceritanya, terus pesannya juga dapat dan yang pasti dan yang penting kalian suka. Itu aja sih. Kalau Kak kalau Randy dari gue ya karena film ini unik tentang Enggak, ini. Capek editor yang ngekat deh. Kak Jason langsung ini ngapain? Ini 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 tuh diawasi. Iya. Sorry. Dia lagi nonton dia. dia lagi nonton di sini. Ya jadi buat teman-teman yang belum nonton karena di sini juga ada unsur kultur sinetron yang diangkat gitu, dan karena Indonesia ini kan sangat kuat juga sebenarnya sinetron culture-nya gitu ya. Kita suka lupa gitu, suka ngeceng-ngecengin lah, suka apa, padahal ini tuh salah satu kultur budaya kita yang emang banyak banget penonton sinetron. Nah di sini kita bisa ngelihat sinetron ini prosesnya, dan kayak dari sudut pandang seorang Aco kalau ngelihat produksi sinetron kayak gimana, dan ini tuh jadi komedi situasi yang keren banget menurut gue. Nah, udah nonton. Kalau yang buat yang udah nonton lagi ulang dari awal sampai hafal. Mau rugi ya? Kalau yang nggak mau nonton, Yang mau nonton kasih tahu alamatnya. Mau ngapain nih? Gue bawain, gue ajak NC, nonton gue main bareng. NC. Kalau kita aku nggak nonton kan. Langsung pada nggak nonton semua lagi. Oke, obrolannya menarik banget dan pastinya bikin penasaran banget dengan series ini ya. Oke. Terima kasih atas waktunya Kak Randy, Kak Thank you Ibrahim. Terima kasih. Sukses terus dan semoga kita bisa Kita bisa apa? Bisa ikut casting. Ikut casting. Bisa lihat MC. Oh iya. Dia nggak datang hari ini ya. Nggak datang hari ini. Parah sih, gue tandain orang. Halo Kak Enzi. Oke, terima kasih atas waktunya. Jangan lupa. Lupa like, comment, and subscribe. Oke, terima kasih. Bye. Oke.